Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Nah, di video kali ini saya mau reading tentang pesan semesta per zodiak atau apa yang harus kalian dengarkan menurut sign kalian gitu. Jadi kali ini berbeda, tidak memilih tebaran, tidak memilih pile, tapi saya akan reading berdasarkan zodiak sign kalian. Nah, silakan pilih menurut bukan milih ya, ini akan didasarkan atau berdasarkan ascendant atau rising sign kalian. Kan kalau di Vedic itu ada ascendant, sun, sama moon sign gitu. Nah, silahkan memilih berdasarkan rising sign kalian gitu atau ascendant kalian. Nah, untuk yang menggunakan western ya silahkan gunakan seperti biasanya Capricorn Januari, kelahiran Januari, terus kemudian kelahiran Mei itu Gemini, kelahiran Desember itu Sagittarius dan seterusnya. Oke, baik, langsung saja. Ini untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo. Oke, ini dulu ya. Nanti kita lanjut yang 6 kedua. Oke, pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Saat ini apakah yang harus kalian dengarkan? Oke. True love. Ikatan romantis di hatimu harus diutarakan agar semesta itu dapat mengirimkan cinta yang besar juga untukmu gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang berzodiak Aries, nah saat ini kalian itu harus mengungkapkan, harus bertindak, bersikap, berucap yang menggambarkan compassion gitu atau berlandaskan cinta kasih gitu. Nah, karena cinta kasih yang kalian berikan kepada sesama itu juga yang akan menjadi pembuka jalan untuk kalian bisa mendapatkan cinta kasih dari semesta juga gitu. Jadi apapun yang sedang kalian hadapi saat ini mungkin terasa mengesalkan, menyedihkan, membosankan, melelahkan, bawaannya tuh mau marah terus sama orang, bawaannya tuh kesel, bad mood karena situasi kalian mungkin lagi nggak enak saat ini gitu. Nah, pengennya tuh marah aja, pengennya tuh sedih gitu, jengkel sih saya ngelihatnya di sini. Orang-orang ini bawaannya itu marah, bad mood gitu. Orang tuh ngelakuin apa aja tuh buat kalian rasanya tuh nggak bener aja gitu. Nah, di momen-momen kayak gini kalian itu harus mengedepankan cinta kasih gitu. Kalian semua ucapan, semua tindakan, semua sikap, bahkan semua pemikiran itu harus berlandaskan compassion gitu, kasih sayang, karena kasih sayang itu juga yang akan memperlancar urusan kalian, entah itu relationship, love life, social relationship, di tempat kerja, dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan. Nah, itu tuh keadaan baru bisa membaik kalau di dalam diri kalian itu juga baik gitu. Jadi keadaan luar itu akan berubah kalau kalian mengubah dulu yang di dalam gitu. Ibaratnya ini adalah hukum efek kaca pantul gitu, mirror gitu. Jadi mau kalian
membersihkan cerminnya itu berapa kali pun, kalau diri kalian itu berubah, ya pantulan yang ada di cermin itu ya sama aja akan kayak gitu terus gitu. Nah, jadi rather than membersihkan cerminnya atau berusaha mengubah dunia luar gitu, eksternal, berusahalah dulu untuk mengubah diri kalian gitu. Nah, saat kalian itu mengubah diri kalian, pantulan dari cermin atau pantulan dari eksternal atau apa yang diberikan kepada semesta itu juga akan berubah gitu. Jadi daripada kalian berusaha mengubah eksternal, mengendalikan eksternal, mengontrol hal-hal di luar kendali kalian, itu bikin kalian makin bad mood, makin kesal, makin marah. Ubah dululah diri kalian, pikiran kalian, hati kalian, tindakan kalian. Nah, saat kalian mau mengubah diri kalian kepada compassion, kepada cinta kasih, nah saat itu juga dunia luar itu akan merefleksikan cinta kasih itu kepada kalian gitu. Oke, itu untuk teman-teman yang berzodiak Aries gitu ya. Jadi sabar-sabar, momen-momen saat itu, momen saat ini tuh dibanyakin sabarnya, dibanyakin happy-nya. Maksudnya happy ini ya, kalau hati kalian tuh happy, kalian ngeliat orang lain tuh bawaannya nggak marah mulu, nggak rungsing mulu gitu loh. Oke, itu oke, pesan semesta atau pesan yang harus kalian dengarkan untuk teman-teman yang rising sign-nya Aries. Nah, sekarang kita lanjut ke Taurus. Nah nih, pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Taurus adalah, nah, hormati atau hargai ritme alami dari tubuhmu, mulai dari emosi, mulai dari energi level gitu. Jadi gini, tubuh kita itu sama halnya seperti alam. Kalau di alam itu ya ada musim hujan, musim kemarau, ada siang, ada malam gitu. Sama seperti tubuh kita gitu. Ada siklusnya, ada ritme alaminya. Nah, ketika kita berusaha bertindak melawan arus atau melawan ritme alami tubuh kita, nah di situ kita malahan akan mengalami kesulitan gitu. Kita akan mengalami kesulitan karena ibaratnya gini, ini malam tapi kalian berusaha mau ngerjain tugas gitu kan, nggak sesuai gitu, yang waktunya harus istirahat ya, respon alami tubuhnya itu ngantuk, tapi kalian paksa buat kerja, ya nggak optimal gitu. Malah udah kerjanya nggak optimal, kalian kurang istirahat, marah-marah juga, kerjaan nggak benar gitu. Jadi sesuaikanlah tindakan kalian atau kegiatan kalian, aktivitas kalian gitu, entah ini aktivitas fisik atau mental atau mungkin bahkan spiritual gitu, sesuaikan dengan ritme alami kalian. Ketika kalian lelah, tubuh kalian lelah, capek, ya berikan hak tubuh kalian untuk istirahat gitu. Nah, ketika kalian udah cukup lama istirahat, sudah mengarah kepada manja, sudah mengarah pada tidak produktif, nah saat itu juga kalian harus mulai mengobarkan semangat gitu, memulai aktivitas kalian ya. Jangan langsung kerja yang membutuhkan tenaga yang ekstra, tapi mulai dulu dengan pemanasan. Pemanasannya ini ya bisa dengan olahraga, bisa dengan meditasi, bisa dengan cleansing, recharge gitu. Jadi pahami ritme alami, siklus alami tubuh kalian sendiri, ritme alami diri kalian sendiri, kapan waktu yang tepat untuk lari maraton. Lari maraton itu ya berarti sedikit tapi konsisten gitu. Kerjaan-kerjaan yang membutuhkan konsistensi karena jangkanya panjang gitu. Kalian harus tahu kapan harus lari sprint, berarti harus ngeluarin effort atau usaha yang semaksimal mungkin karena nanti ini jangka pendek gitu. Kapan kalian harus istirahat, kalian harus tahu. Jadi dengarkan kebutuhan diri kalian, dengarkan kebutuhan tubuh kalian, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya kerja, kapan waktunya have fun, kapan waktunya spiritually connected gitu, kapan waktunya kalian harus senang-senang, istirahat, kerja, ya pokoknya itu. Kenali diri kalian, dengarkan kebutuhan diri kalian sendiri. Ini
pesan yang harus kalian dengarkan untuk teman-teman yang berzodiak Taurus gitu. Karena saya ngelihat di sini orang-orang yang memaksakan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalian itu tidak adil pada diri kalian sendiri. Efeknya apa ya? Kerjaan gak akan optimal. Udah kalian capek, bad mood, marah, terus kerjaannya nggak optimal karena nggak sesuai. Itu tadi, siang waktunya kerja kalian tidur, ini kiasannya ya, malam waktunya istirahat kalian kerja ya, jadi nggak optimal. Begitu juga dengan tubuh kita. Jadi kalian yang paling tahu ritme alam ini, belajar mendengarkan kebutuhan kalian, belajar mendengarkan alarm atau tanda-tanda alami dari diri kalian gitu, supaya kalian itu kompak gitu. Jadi enggak ngelawan arus. Jadi kalau fit waktunya kerja, waktunya produktif, ya kalian benar-benar bisa mengoptimalkan daya kalian. Jadi kerjaan itu enggak sia-sia gitu. Ini untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Oke. Kita lanjut pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Gemini. Apa yang harus kalian dengarkan saat ini? Oke. Kamu adalah magical person. Magical person itu orang-orang yang ajaib yang dapat mewujudkan keinginan kalian atau niat kalian menjadi realitas gitu. Oke. Saya ngeliat di sini kalian sebenarnya itu punya niat gitu, punya keinginan gitu, cuman kalian itu nggak percaya sama diri kalian sendiri. Siapa sih aku gitu, masa sih aku bisa mewujudkan keinginanku itu menjadi kenyataan gitu, siapa sih aku kan selama ini selalu gagal gitu. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu selalu membayangi teman-teman, terutama yang berzodiak Gemini. Kalian ragu sama kapabilitas diri kalian sendiri, kalian tidak percaya sama diri sendiri, jadinya yang harusnya itu bisa jadi kenyataan, tapi karena udah ragu duluan, ya nggak jadi gitu. Nah, jadi saat ini kalian itu diminta untuk percaya dulu sama diri kalian sendiri. Kalau kalian aja ngerasa kalian gak pantas ngedapetin itu, ya gimana hal itu bakalan bisa kalian dapetin gitu. Jadi kalian harus percaya dulu kalau kalian itu pantas mendapatkan itu. Ini tentang apa aja? Bisa tentang love life, kasih sayang dari pasangan, kasih sayang dari orang yang kalian suka, atau mungkin tentang karir, tentang pendidikan gitu, cepat lulus. Kalian mikir, aduh kayaknya gak mungkin dah lulus semester ini gitu ya. Kalian aja ragu gimana itu mau terwujud gitu kan. Atau mungkin tentang pertemanan gitu, kalian ragu, emang bisa ya aku punya teman banyak, atau emang bisa ya aku punya teman yang sehat gitu kan, selama ini pertemananku selalu toksik gitu, emang aku bisa ya gitu. Ya gimana mau terwujud gitu kalau kalian aja itu nggak percaya sama keberhargaan diri kalian sendiri gitu. Jadi self esteem kalian atau harga diri kalian itu jatuh, lagi ngedrop gitu. Nah, jadi saat ini kalian itu diminta untuk bangun dulu kepercayaan diri kalian. Kalian harus percaya dulu sama diri kalian sendiri, sama kemampuan kalian, sama nilai kalian, sama ya keberhargaan diri kalian gitu, sama kapabilitas kalian. Jadi kalian itu sebenarnya bisa mewujudkan itu, tapi kalau kalian itu mau percaya sama diri kalian. Jadi aku pasti bisa dapetin itu karena aku memang pantas dapetin itu. Jadi buktikan ke semesta, buktikan ke Tuhan kalau kalian itu pantas mendapatkan itu, kalau kalian itu berharga. Ya jadi kalau kalian itu sudah memandang diri kalian pantas ngedapetin itu, kalian sudah melihat diri kalian itu sebagai seseorang yang berharga, ya barulah universe sama Tuhan itu bakalan percaya sama kalian gitu. Jadi mereka bakalan memberikan itu untuk kalian, asalkan kalian itu percaya diri dulu. Karena percaya diri itu, kepercayaan diri itu yang akan membuat intention kalian itu clear, yang akan membuat niat kalian itu jernih. Kalau niat kalian aja itu masih serabutan, masih berkabut gitu, masih semu, masih abu-abu, ya yang nggak akan bisa manifestasi loa kalian itu nggak akan dapet, nggak akan terwujud gitu intinya.
Jadi pesan semesta yang harus didengarkan oleh teman-teman yang berzodiak Gemini saat ini, percaya pada kemampuan diri kalian sendiri. Percaya pada kapabilitas kalian. Kalian itu berharga, kalian pantas mendapatkan itu. Ketika kalian sudah mempercayai diri kalian, saat itulah manifestasi itu akan lebih mudah datang kepada kalian. Kepercayaan diri itulah, self esteem itulah yang akan menarik hal-hal yang memang pantas kalian dapatkan. Gitu, oke? Lanjut. Pesan semesta yang harus teman-teman dengarkan saat ini untuk yang berzodiak Cancer. Ending and beginning gitu. Yang lama atau the old ini tentang apapun ya, baru bisa harus dirilis dulu, baru kebaruan atau the new one itu dapat masuk. Ini bisa tentang apa aja, misalnya tentang love life ya, saya bahas love life dulu gitu. Ketika kalian bisa melepaskan, mengikhlaskan, mungkin juga sudah dalam tahap memaafkan luka, trauma, memori masa lalu, atau melepaskan orangnya, melepaskan kenangannya sama yang lama, barulah kalian bisa memulai love cycle kalian yang baru gitu. Ketika kalian itu masih terpaku, masih tenggelam, masih masih tenggelam dalam luka lama, dalam kesedihan kalian belum bisa move on dari masa lalu kalian, ya kalian gak akan bisa ketemu sama yang baru gitu. Mau jodoh itu sudah di depan mata, sudah di samping kalian, sudah tiap hari bareng gitu, tapi kalau hati kalian itu masih terpaku sama masa lalu, sama lukanya atau sama orangnya bahkan, ya kalian itu gak akan bisa memulai romansa yang baru gitu. Kalaupun nih kalian sudah bisa mulai hubungan yang baru ya, tapi hati kalian itu masih terpaut sama masa lalu, ya hubungan itu nggak akan berhasil gitu. Hubungan kalian itu nggak akan berhasil karena satu orang masih terpaku pada masa lalunya, belum bisa menatap masa depan gitu. Ini kalau tentang love life gitu. Kalau tentang habit gitu, nah jadi kalian pengen punya gaya hidup sehat, cuman kalian belum bisa melepaskan, belum bisa mengubah kebiasaan old habit kalian, kebiasaan lama kalian ya. Kalaupun 1-2 hari kalian bisa memulai gaya hidup sehat misalnya, ini secara holistik ya, jadi bisa apa aja ya, nggak akan bertahan lama. Kebiasaan baru yang baik itu tadi, atau gaya hidup sehat yang baru kalian mulai itu nggak akan bisa bertahan lama. Paling nanti seminggu kalian balik lagi ke habit yang lama. Ya misalnya aja kayak merokok misalnya ya, jika kalian mau mengubah itu, atau misalnya begadang gitu, kalian pengen banget tidur di bawah jam 10 gitu. Nah ketika kebiasaan itu belum kalian lepaskan, atau kalian tuh masih suka begadang, ya paling 1-2 hari kalian bisa tidur di bawah jam 10. Tapi ketika kalian belum sepenuhnya move on, belum sepenuhnya tobat gitu ya, ya kalian paling nanti hari ketiga keempat kalian bakalan begadang lagi gitu. Jadi ini tentang mengubah kebiasaan itu tadi ya. Kalau tentang karir misalnya, kalau tentang karir apa ya, jadi kalian itu misalnya resign gitu, kalian memulai usaha baru. Nah usaha baru atau bisnis baru ini baru bisa berjalan lancar kalau kalian itu sudah meninggalkan rasa iri dengki kalian terhadap teman-teman yang mungkin saat ini posisinya, jabatannya sudah di atas kalian gitu. Nah usaha kalian, bisnis kalian itu baru bisa lancar kalau kalian itu sudah sepenuhnya fokus ke yang baru gitu. Jadi pesan semesta yang harus didengarkan oleh teman-teman yang berzodiak Cancer saat ini adalah move on dulu, beranjaklah dulu dari the old, apapun itu, old belief bisa, masa lalu tentang love life bisa. Jadi kalian itu harus move on dulu, karena kalian baru akan bisa membaca atau menulis di buku baru ketika buku kalian lama itu sudah tutup buku gitu. Nah ketika kalian udah tutup buku, ya kalian baru akan bisa memulai nulis atau membaca di buku yang baru gitu.
Jadi ending sama beginning itu sesuatu yang tidak terpisahkan gitu. Jadi ending selesai, case close misalnya. Nah, barulah yang baru bisa dimulai gitu. New beginningnya baru bisa dimulai. Kayak gitu. Oke, itu untuk Cancer. Sekarang kita lanjut ke Leo. Pesan semesta yang harus didengarkan untuk teman-teman yang berzodiak Leo. Divine passion. Be honest with yourself. Jujurlah pada dirimu sendiri. Apa yang diinginkan oleh hatimu, apa keinginan sebenarnya dari hatimu gitu. Nah, ini tentang mayoritas dan minoritas. Jadi teman-teman yang berzodiak Leo saat ini jangan mengikuti arus, jangan ikut-ikutan kalau itu bukan yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau ke Bogor, tapi teman-teman kalian lagi pengen ke Bandung, ya jangan ke Bandung. Kalau tujuan kalian mau ke Bogor, ya udah berangkat aja ke Bogor meskipun harus sendiri. Karena pada akhirnya kalian akan bertemu dengan kerabat baru, teman-teman baru, rekan-rekan baru, bahkan mungkin juga pasangan di dalam perjalanan kalian nanti. Meskipun di awalnya kalian ini berangkat sendiri. Jadi jujurlah pada diri kalian sendiri. Jangan ikut-ikutan mentang-mentang kalian jadi minoritas terus kalian gak pede. Kalian akhirnya membohongi diri kalian sendiri gitu. Semula pengennya A karena kalian takut, gak percaya diri, gak ada temennya misalnya. Kalian akhirnya memilih B. Nah, jangan. Jadi untuk teman-teman yang berzodiak Leo saat ini, jujurlah pada diri kalian sendiri. Kalau kalian maunya usaha bisnis, ya udah, jangan karena takut kelaparan gitu, takut gengsi mungkin. Terus kalian tetap bertahan di company atau di corporate. Padahal kalian itu pengennya dibuka usaha baru gitu ya. Kemudian jangan ragu untuk memutuskan hubungan kalau kalian merasa hubungan itu sudah toksik. Jadi jujurlah pada diri kalian sendiri gitu. Kalian bisa membohongi siapapun, tapi pada akhirnya kalian gak akan pernah bisa membohongi diri kalian sendiri. Meskipun awalnya bisa ya, tapi kalian akan tersiksa. Membohongi diri sendiri itu adalah salah satu hal yang paling menyakitkan. Gitu. Karena kalian gak akan bisa damai. Kalian akan selalu dihantui perasaan gak enak sama diri sendiri. Karena kalian pengennya gak gitu, tapi kalian maksain buat gitu. Jadi jujurlah pada diri kalian sendiri, kalian maunya apa, yaitu diwujudkan ya pelan-pelan, tetap dengan menggunakan practical plan gitu. Cuman jujurlah gitu, maunya apa tuh diturutin aja gitu, jangan ikut-ikutan, jangan ngikutin arus. Ini juga tentang spiritual bisa ya, ini yang paling bahaya sih, maksudnya kalian ikut-ikutan tren spiritual saat ini padahal kalian tahu hati kalian gak nyaman di situ. Jadi ikutin itu, oke? Be honest with yourself. Apa yang benar-benar diinginkan oleh diri kalian sendiri, maka divine akan menuntun kalian sesuai passion ilahi kalian atau divine passion kalian gitu. Bantuan akan datang, teman-teman baru akan datang ketika kalian mau jujur menjalani path yang diinginkan oleh hati kalian, karena hati kita adalah petunjuk dari Tuhan, alat paling canggih yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi ikuti kata hati kalian, ikuti intuisi kalian, path mana yang harus kalian tempuh, oke? Sekarang kita move ke pesan semesta atau pesan-pesan yang harus didengarkan oleh teman-teman yang berzodiak Virgo. Fairness. Jadi situasi yang kalian hadapi sudah dihandle dengan seadil-adilnya gitu. Jadi tentang apapun yang kalian hadapi saat ini, ketika kalian ngerasa itu gak adil buat kalian, coba perluas lagi perspektif kalian gitu. Yang kalian pandang tidak baik, yang kalian anggap tidak adil, itu bisa saja sangat adil untuk orang lain atau untuk institusi kalian, untuk pertemanan kalian gitu. Kenapa kalian ngerasa nggak adil? Karena perspektif kalian kurang luas. Kalian hanya berpatokan
pada sudut pandang kalian. Nah, sedangkan kalian tidak mau melihat dari sisi yang lain. Ya ibaratnya misalnya kalian ngelihat orang lain itu nggak pantas naik jabatan gitu. Posisi yang dia dapatkan itu sebenarnya lebih tepat untuk didapatkan sama kalian gitu. Itu kalau dari sudut pandang kalian gitu. Tapi coba kalian memperluas perspektif kalian gitu, melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Ternyata memang dia yang lebih pantas untuk naik jabatan, bukan kamu gitu. Misalnya kamu naksir seseorang, ternyata orang itu lebih suka sama orang lain gitu. Kamu menganggap, loh kok dia malah sama dia, kan harusnya aku lebih pantas gitu. Aku lebih baik daripada orang itu. Nah, itu dari sudut pandang kalian gitu. Coba kalian perluas sudut pandangnya. Oh, mungkin misalnya dia nggak cantik-cantik amat gitu menurut kalian, tapi ternyata dia punya kepribadian yang sangat baik. Dia friendly, dia jujur, dia asik, dia nggak cemburuan, dia dewasa. Siapa tahu kan. Jadi saat ini untuk teman-teman yang berzodiak Virgo, perluas lagi perspektif kalian. Coba selami dari sudut pandang yang lain, karena bisa jadi yang kalian anggap tidak baik itu sebenarnya yang terbaik buat kalian. Yang kalian anggap tidak adil itu ternyata itu sudah yang paling adil. Jadi perluas perspektif kalian, coba belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Jangan kolot, jangan kaku, hanya terpaku pada sudut pandang kalian sendiri. Oke. Nah, itu dia bagian pertama. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Baik, yang pertama, pesan semesta yang harus didengarkan oleh teman-teman yang berzodiak Libra. Peace. Jangan khawatir. Semuanya berjalan baik-baik saja. Semua berjalan dengan indah gitu. Oke. Saya ngelihat di sini teman-teman Libra, karena Libra cukup sensitif ya, perasaannya itu halus gitu. Jadi kurangi overthinking kalian. Yang memperumit masalah itu sebenarnya bukan masalahnya, tapi pikiran kalian sendiri gitu. Yang memperumit masalahnya itu adalah pikiran kalian sendiri. Jadi kurangi overthinking kalian, kurangi negative thinking, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, mengkhawatirkan, mencemaskan masa depan, padahal belum tentu ketakutan itu nyata atau ketakutan itu terjadi, belum tentu. Itu kadang itu dilebih-lebihkan oleh pikiran kalian sendiri gitu. Jangan berpaku pada masa lalu, misalnya sebelumnya itu gagal, nah belum tentu kedepannya itu gagal gitu. Jangan berpikir otomatis, oh kalau gini berarti nanti otomatis gagal dong, kalau gini berarti nanti otomatis gini. Masa depan itu dinamis, benar-benar dinamis. Kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan. Misteri semesta itu benar-benar gak bisa ditebak. Semesta itu suka main teka-teki, gak suka ditebak. Ketika kita bisa nebak, maka semesta akan mengubah planningnya. Jadi untuk teman-teman yang berzodiak Libra, kurangin overthinkingnya. Yang kalian cemaskan, yang kalian takutkan, yang kalian khawatirkan itu belum tentu terjadi. Ketakutan itu akan makin besar ketika kalian tidak bisa mengendalikan pikiran kalian gitu. Belajar mengendalikan pikiran kalian, karena kalian adalah pemilik dari pikiran kalian. Jangan terbalik, jangan malah kalian yang dikendalikan oleh pikiran gitu. Jadi kalian yang harus mengendalikan pikiran kalian, karena sebenarnya semuanya itu baik-baik aja. Semua berjalan dengan indah, meskipun awalnya kelihatannya itu nggak enak, nggak nyaman, bakalan buruk gitu. Nah,
tapi pada akhirnya itu bakalan baik-baik aja gitu. Pikiran kalian yang melebih-lebihkan suatu masalah itu menjadi semakin rumit. Jadi selalu positive thinking. Misalnya awalnya itu rumit, nah bisa aja kerumitan yang kalian rasakan itu adalah jalan bagi kemudahan lainnya. Ya memang belum aja gitu. Kalian yang udah keburu overthinking duluan, kalian udah suuzon duluan gitu loh. Kalian yang udah berprasangka buruk kalian, padahal semuanya tuh ya bakalan baik-baik aja. Jadi jangan terlalu terpatok pada rencana gitu, karena kita hanya bisa berencana, tapi pada akhirnya realitanya gimana itu ya nggak tahu nanti gitu. Jadi untuk orang-orang yang struktural, yang terlalu berpatok pada rencana, ini saya juga sih tipe orang yang kalau rencananya berubah sedikit aja itu pasti melewat. Nah kita sama-sama belajar untuk surrender gitu, berserah sama Tuhan. Kita boleh merencanakan ya, tapi setelah kita merencanakan ya udah lepaskan itu, gimana nanti ya udah jalanin aja. Selalu berdoa, selalu minta perlindungan, selalu minta kebaikan kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Misalnya gini, kita lagi naik kereta. Nah saat kereta itu memasuki terowongan yang gelap, kita kan nggak lantas kita keluar dari kereta, kita nggak ngebuka pintu kereta terus kita lompat kan, enggak. Walaupun kereta itu kelihatannya tuh gelap, kan yang kita lakukan pasti kita duduk diam, kita percaya sama masinis bahwa lorong itu bakalan ada ujungnya. Ya sama kehidupan juga gitu, ketika kehidupan kita terasa gelap, terasa sulit, jangan nyerah sama masinis yang kita nggak kenal aja kita percaya, ya kenapa sama Tuhan kita nggak percaya. Jadi kita duduk manis, kita lakukan seoptimal mungkin yang kita bisa, tapi sambil kita harus berserah, kita surrender sama Tuhan bahwa lorong gelap itu pasti ada ujungnya. Gak akan selamanya hujan, gak akan selamanya malam gitu. Gelapnya malam akan selalu diiringi atau disusul dengan cerahnya pagi gitu. Jadi pesan semesta yang harus didengarkan oleh teman-teman yang berzodiak Libra saat ini adalah kurangi overthinking. Semuanya itu bakalan baik-baik aja selama kalian itu pikirannya itu dominan positif. Ketika pikiran kalian dominan negatif, ya akan terjadi ya negatif juga, karena kalian itu udah prasangka buruk sama Tuhan. Ya ibaratnya kalian itu cemburu mulu sama pasangan, curiga mulu sama pasangan, padahal pasangan itu nggak selingkuh, tapi karena dicurigain terus ya akhirnya ya udahlah, aku selingkuh nggak selingkuh, dibilang selingkuh kan mending selingkuh aja kayak gitu ibaratnya. Jadi stop worrying gitu, jangan terlalu mencemaskan masa depan, percaya sama Tuhan bahwa semuanya akan baik-baik aja begitu. Oke, lelah juga ternyata ya. Sekarang lanjut pesan semesta yang harus didengarkan oleh teman-teman yang berzodiak Scorpio. Infinite supply. Nah, kamu dicukupi untuk saat ini dan seterusnya gitu. Jadi ini hampir sama ya, sama yang Libra tadi, cuman bedanya yang Scorpio ini adalah mencemaskan kebutuhan kalian. Jadi kalian kerja terlalu keras gitu, sampai kalian ini seolah-olah nggak percaya sama Tuhan, seolah-olah kalian itu takut miskin gitu, takut nggak bisa makan besok, sampai kalian itu memforsir tenaga kalian di luar batas gitu, melebihi batas gitu. Padahal kalian harus percaya bahwa kalian itu cukup. Tuhan itu selalu mencukupi kebutuhan kita. Satu-satunya yang bikin kita merasa gak cukup adalah kita selalu memikirkan apa yang belum kita punya. Kita melupakan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita dapatkan, karena kita terlalu fokus pada apa-apa yang belum kita dapatkan gitu. Jadi saat ini mulai melihat apa-apa yang sudah kalian punya, daripada fokus untuk memikirkan apa-apa yang belum kalian punya. Begitu. Kalian punya rumah yang aman buat berlindung, gak kehujanan, gak kepanasan, kalian punya pekerjaan,
kalian bisa makan saat ini, kalian punya keluarga yang baik, punya teman-teman yang baik, punya pasangan yang setia, punya anak-anak yang sehat, kalian bisa tetap sekolah, tetap kuliah. Nah, mulai melihat hal-hal kecil yang sebenarnya itu juga dipikirkan atau diinginkan oleh orang lain. Nah, ketika kalian fokus pada hal-hal kecil, ketika kalian fokus pada hal-hal kecil yang sudah kalian punya gitu, kalian akan mulai berhenti memikirkan hal-hal yang kalian belum miliki. Jadi hidup kalian tuh nggak kayak hamster yang main itu loh, yang roda berputar itu loh. Jadi kalian itu nggak hidup tuh nggak kayak dikejar target terus gitu loh. Jadi kalian itu bisa mulai enjoy, menikmati present moment, mulai damai, bisa tenang, bisa adem ayem dengan keadaan kalian. Jadi kalian itu mulai banyak damainya daripada rungsingnya. Maksudnya kalian ini kalau memikirkan hal-hal yang belum kita punya kan, ayo kerja kita, aku belum punya itu, aku belum ngerjain itu, aku belum ini itu gitu. Kalian akan kekurangan waktu untuk bisa mandek, untuk bisa diem, tenang, damai gitu. Sedangkan kalau nurutin apa yang belum kita punya ya sampai nanti kita meninggal bakalan kurang-kurang terus gitu. Yang membuat kita merasa cukup adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita ngerasa cukup, maka disitulah kebutuhan kita akan cukup. Nah, kebaikan Tuhan itu benar-benar sangat besar. Hanya saja kita yang harus menyadarinya. Begitu, oke? Okay? Jadi pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio saat ini adalah kurang-kurangin mencemaskan atau fokus pada hal-hal yang belum kalian punya. Tapi mulailah fokus pada hal-hal yang kalian punya. Nah, ketika kalian mulai bisa menyadari hal-hal yang sudah kalian punya, jadi hidup kalian itu akan penuh dengan seni bersyukur. Gitu. Cukup, kebutuhan sudah terpenuhi. Nah, itu juga yang akan membuat hati kalian itu damai dan tenang gitu. Jadi sekali-kali belajar melihat ke bawah. Karena hal yang kalian punya itu bisa aja itu yang diinginkan orang. Jadi belajar bersyukur atas apa yang sudah kalian miliki. Begitu. Next, kita ke pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Blossoming. Jadi kamu baru saja mulai, jadi sabarlah dengan dirimu, sabarlah dengan prosesnya, dan jangan menyerah. Nah, ini untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius gitu. Jadi nggak ada yang instan, semuanya itu butuh proses. Biarkan proses itu berjalan alami, biarkan proses itu berjalan sesuai ritmenya. Don't force anything, don't rush anything gitu. Maksudnya jangan memaksakan sesuatu itu harus terjadi sesuai keinginan kalian, harus sekarang gitu, maunya sekarang ya sekarang gitu, jangan gitu. Tapi nikmati prosesnya. Nggak ada yang instan, termasuk pada perkembangan diri kalian sendiri. Misalnya kalian belajar sesuatu gitu, masih gagal terus, ya sabar. Memang belajar itu butuh proses, butuh waktu. Sabarlah sama diri kalian. Bukan berarti kalian itu payah, bukan berarti kalian itu nggak hebat, bukan. Hanya saja belajar itu butuh proses. Ya sama seperti anak kecil belajar jalan, ada prosesnya. Mereka nggak nyerah kan, walaupun jatuh sampai berdarah, sampai lecet, mereka nggak nyerah. Belajar sepeda, belajar motor, belajar mobil, semuanya itu butuh proses. Nah, ketika gagal kemudian kalian menyerah, ya prosesnya akan berhenti di situ. Tapi ketika kalian sabar, memang memahami gitu, menyadari kalau proses belajar itu memang butuh waktu, ya saat itulah keberhasilan itu akan datang perlahan-perlahan gitu. Jadi selama kalian itu nggak berhenti mengayuh, meskipun ibarat mengayuh sepeda ya, walaupun itu pelan, jalannya pelan, nyampainya pelan, tapi ketika kalian itu nggak berhenti mengayuh sepeda kalian dalam kiasan gitu, ya kalian pasti akan sampai juga. Ya even kita mau makan aja kan itu butuh proses. Pesen misalnya,
ya kan butuh proses, kita mesen dulu, kita milih, kita bayar, kita nunggu drivernya pesenin, kita nunggu drivernya datang gitu. Kalau kita masak ya kita butuh belanja dulu, atau kita butuh food prep dulu, kita butuh masak dulu baru kita bisa makan. Semua itu butuh proses. Even itu yang dikatakan mie instan itu kan juga butuh proses. Kita masak air, kita buka wadahnya, kita nyiapin bumbunya, kita masak, kita aduk-aduk baru kita makan. Bahkan yang kita sebut instan aja, mie instan itu juga butuh proses, begitu loh. Jadi kegagalan adalah saat dimana kita berhenti, saat dimana kita menyerah. Selama kita nggak menyerah, selama kita mau terus berusaha, kegagalan itu nggak pernah ada. Mungkin aja belum tepat gitu, tapi ketika kita mau terus belajar, kita mencari, kita mencocok-cocokkan, menyesuaikan mana sih sebenarnya yang paling baik buatku. Nah saat itulah keberhasilan itu benar-benar di depan mata. Sedikit demi sedikit kita akan mencapai keberhasilan itu. Nah, itu untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius gitu. Jadi sabarlah pada prosesnya, tidak ada yang instan. Even yang kita sebut mie instan aja itu butuh proses untuk makannya. Begitu. Nah sekarang next kita lanjut ke zodiak Capricorn. Jadi pesan semesta yang harus didengarkan oleh teman-teman yang berzodiak Capricorn. Prosperity. Jadi semesta sedang memberikan abundance, kemakmuran, kesejahteraan kepadamu. Jadi terbukalah untuk menerimanya. Jadi saat ini tuh kalian mungkin sedang memanen hasil atau buah manis dari usaha kalian sebelumnya. Jadi jangan ngerasa too good to be true gitu. Jangan ngerasa emang bener ya aku pantas ngedapetin ini gitu. Kayaknya aku gak pantas deh ngedapetin. Jangan merasa kayak gitu, tapi terbukalah menerima bahwa itu memang pantas buat kalian. Jangan merasa bersalah untuk berbahagia, jangan merasa nggak pantas untuk menerima kebaikan, kemakmuran, rezeki yang besar. Itu pantas kalian dapetin karena mungkin itu adalah buah manis atau hasil kerja keras kalian sebelumnya. Bisa sebelumnya di kehidupan ini, bisa juga sebelumnya di kehidupan yang lain gitu. Jadi kalau kalian ngerasa saat ini kehidupan kalian itu serba enak, serba lancar gitu, jangan ngerasa bersalah. Orang lain di luar sana susah payah, kenapa aku enak banget ya? Jangan ngerasa gitu. Tapi yang harus kalian lakukan adalah, oh mungkin ini memang berkah untukku. Ini memang kebaikan untukku atas kerja kerasku sebelumnya yang mungkin aku sudah lupa. Terima itu. Belajar menerima kebaikan dari orang lain juga. Misalnya kalian ditawarin sesuatu ya, tawarin makanan, ditawarin apapun lah, hadiah gitu. Jangan bu, jangan pak, jangan guys gitu, aku nggak pantas ngedapetin itu, udah makasih gitu, nggak usah gitu. Jangan gitu, tapi belajar menerima. Oh ya, terima kasih ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, terima kasih sudah repot-repot menyiapkan hadiah buat saya, terima itu. Nah selanjutnya ketika kita sudah mau menerima cinta kasih dari sesama, dari semesta, dari Tuhan, nah saat itu itulah kita baru mikir, oke, hidupku sudah sangat terberkati. Selanjutnya aku harus gimana? Aku harus memanfaatkan berkah berkat dari Tuhan ini gimana supaya hidupku ini makin bermanfaat gitu. Jadi ketika kalian itu dipilih menjadi seseorang yang terberkati, hidupnya mulia, hidupnya enak, serba lancar. Nah, selanjutnya adalah gimana kalian bisa memanfaatkan itu menjadi kebaikan juga bagi orang lain gitu. Jadi siapa tahu kalian saat ini itu diberi serba enak itu karena kalian sedang dipilih menjadi perpanjangan tangan Tuhan di sini gitu. Kalian memiliki misi untuk membawa surga Tuhan ke bumi. Jadi seolah-olah kalian itu cukup aja. Nah itu jangan malah digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk mengakumulasi kekayaan lebih banyak lagi, bukan, tapi gunakan itu untuk menyebarluaskan kebaikan ke sesama gitu. Karena siapa tahu kalian ini adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Jadi menjadi khalifah, menjadi duta kebaikan gitu, maksudnya kalian menjadi wakil Tuhan di bumi gitu. Jadi terimalah dulu, jangan keburu nolak gitu, karena bisa jadi itu bukan buat kamu, tapi itu untuk kamu, untuk
kamu tuh sebagai jembatan untuk menyalurkan kebaikan gitu loh. Jadi jangan keburu nolak, karena bisa aja ini tuh untuk kalian salurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan gitu, untuk memakmurkan lingkungan kalian. Begitu ya, pesan semesta yang harus didengarkan oleh teman-teman yang berzodiak Capricorn. Jadi terbukalah kepada berkat Tuhan, kepada kebaikan Tuhan. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah bisa menerima kebaikan itu, mikir atau fokus gimana untuk memanfaatkan kebaikan itu agar bisa lebih disebarluaskan kebaikannya. Jadi semakin banyak orang yang menerima kebaikan itu, karena dewasa ini, momen-momen ini, masa-masa ini, bumi ini sedang banyak butuh orang baik gitu, sedang banyak butuh orang baik untuk mengangkat vibrasi bumi, untuk membantu orang-orang yang saat ini sedang kesulitan. Nah, kalian inilah teman-teman yang berzodiak Capricorn, inilah yang bisa membantu orang lain menyebarluaskan kebaikan Tuhan dalam bentuk apapun, material gitu, apapun, oke? Nah, sekarang pesan semesta yang harus didengarkan oleh teman-teman yang berzodiak Aquarius. Golden opportunity. Nah, kesempatan emas atau peluang emas sedang terbuka untukmu. Beranilah untuk menjalani itu. Nah, oke. Mungkin saat ini kalian sedang dihadapkan dengan berbagai opsi, terutama opsinya ini saya lihat bertahan atau maju. Nah, ketika kalian mendapatkan kesempatan untuk maju, ketika kesempatan itu ditawarkan kepada kalian, ya majulah, ambil itu gitu. Entah nanti gimana pikir nanti, pokoknya maju dulu, karena nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu gitu. Nah, kalian ini adalah orang terpilih yang mendapatkan kesempatan untuk naik tingkat, naik level. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas itu karena kalian ragu sama diri kalian sendiri, atau kalian takut masa depan nanti gimana gitu. Jadi maju aja dulu, entah nanti gimana, Tuhan pasti akan membersamai kalian gitu. Ambil aja dulu kesempatannya, karena kesempatan itu kadang nggak datang 2 kali. Golden moment, golden opportunity itu nggak datang 2 kali. Jadi ketika kesempatan itu ditawarkan sama kalian, ambil aja. Misalnya kalian di tempat kerja ditawarin, ya kamu bisa nggak ngerjain proyek ini gitu, udah pikir nanti gimananya, pokoknya ambil dulu. Ketika orang lain itu menawarkan kepada kalian, even itu universe, even itu Tuhan, ya berarti mereka itu merasa kalau kalian itu sebenarnya bisa. Hanya kalian itu yang harus lebih percaya sama diri kalian sendiri. Orang lain aja percaya sama diri kalian, masa kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri gitu. Kadang kita harus percaya sama orang lain ya, karena orang lain itu memandang kita gitu, orang lain bisa menilai kita. Kadang kita itu underestimate sama diri kita sendiri gitu, nggak percaya sama diri sendiri. Nah, jadi ketika kalian ditawarkan, oke, saya bisa, oke, aku bisa, ya udah maju aja dulu, ambil dulu kesempatannya sebelum kalian nyesel di belakang gitu. Lebih baik susah payah di depan karena kalian ngambil kesempatan untuk naik level, daripada susah atau sedih karena kalian menyesali telah melewatkan momen emas itu. Oke? Jadi pesan semesta yang harus kalian dengarkan untuk teman-teman yang berzodiak Aquarius saat ini adalah, ketika ada kesempatan untuk naik level dalam aspek apapun, dalam bidang apapun, ambil aja dulu. Ketika itu ditawarkan kepada kalian, ya berarti kalian itu pantas. Hanya kalian itu perlu lebih percaya sama diri kalian. Jangan underestimate sama kapabilitas kalian. Percaya aja dulu, maju aja dulu. Bantuan itu pasti akan datang dalam bentuk apapun ya. Terus berdoa sama Tuhan, diberikan yang terbaik, diberikan petunjuk supaya jalan kalian ke depannya itu baik. Toh ini memang saatnya kalian naik level gitu. Mau sampai kapan kalian berada di level yang sama? Jadi kalau kalian diberikan tawaran untuk naik level, untuk naik tingkat, naik kelas, ambil itu. Tentu kesusahan itu akan meningkat seiring peningkatan level kalian. Sama seperti kiasan yang selama ini sering kita dengar, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya gitu. Jadi ketika kalian pengen naik tingkat gitu ya, kalian harus siap dengan tantangan yang lebih besar gitu. Cuman ketika kalian bisa melewati tantangan yang lebih besar, nah berarti saat itu ya kalian sudah naik level gitu. Oke? Next, pesan semesta yang harus didengarkan oleh teman-teman yang berzodiak Pisces.
the last one ya, purification. It's time to cleansing, detoksifikasi, tentang mind, body, and soul. Your mind, your body, and your soul gitu. Jadi setelah semua rutinitas, semua kerja keras kalian, semua aktivitas kalian, nah ini saatnya untuk purifikasi, pemurnian, untuk cleansing, untuk bebersih, untuk beberes, untuk detox gitu. Karena sama kayak baju aja butuh dicuci gitu kan, HP aja juga butuh dibersihin kan, nggak kalian pasti kan ada momen-momen dimana seminggu sekali ngebersihin HP, dilepas softcase-nya, dibersihin pakai cleaner ya kan. Setelah dibersihin nanti level selanjutnya adalah recharge. Nah saat ini teman-teman yang berzodiak Pisces adalah udahan dulu sibuk-sibuknya, luangkan waktu untuk bebersih gitu. Karena kalau kalian lusuh ya, anggap aja kayak baju nggak pernah dicuci, tiap hari dipakai terus. Kalau kalian lusuh, orang yang kerja sama kalian gitu itu ya males gitu. Jadi rezeki itu ya mana bisa datang kalau kalian itu aja lusuh. Misalnya orang mau nawarin makanan gitu ya, temen mau nawarin kerjaan, ngeliat dari jauh kalian itu udah kotor, lecek, rambutnya berantakan, bajunya nggak rapih, lusuh gitu ya, males. Ih kok gitu sih, yang mending dia nawarin ke orang lain. Ya sama kebaikan juga kayak gitu, ketika energi kalian itu kotor, keruh gitu ya, universe itu mau mendatangkan rezeki, mau mendatangkan kebaikan tuh ya males gitu loh. Beda kalau kalian itu jernih, energi kalian jernih, pikiran kalian jernih, tubuh kalian sehat, kalian habis detox ya, kebaikan itu akan lebih mudah datang gitu. Jadi untuk teman-teman yang berzodiak Pisces saat ini, bersih-bersih dulu, mulai dari pikiran, tubuh, fisik, hati itu bersih-bersih dulu gitu. Ketika pikiran kalian itu sudah penuh, overwhelmed itu ya, kalian gak akan bisa nemuin solusi atas masalah kalian. Kalian gak akan bisa ngeliat peluang baik yang ada di depan kalian, karena pikiran kalian itu udah penuh, kepenuhan gitu. Jadi kan luangkan waktu untuk beberes, untuk bersih-bersih, untuk detox. Detox itu macam-macam ya, mind, body, and soul, pikiran, tubuh, dan hati gitu. Jadi ketika pikiran kalian udah overthinking, misalnya seharian kalian udah ngadepin klien beraneka ragam sifatnya gitu, kalian udah burden gitu, udah penuh banget gitu, misalnya udah burn out ya, keluarkan itu. Kalau tubuh ya, misalnya detox tubuh ya, kalian bisa makan makanan yang bersifat detox gitu, mikrobiom untuk detox gitu. Terus untuk fisiknya ya kalian bisa mandi garam. Kemudian untuk pikirannya ya, cara detoxnya ya nulis kalau saya. Jadi cara jitu untuk detox pikiran itu ya nulis, keluarkan. Jadi jangan semuanya tuh disimpan di kepala, apalagi sampai dibawa tidur ya. Bener kalian tidur, tapi pikiran kalian gak istirahat, karena kalian itu masih membawa urusan kalian ke dalam tidur kalian, ke dalam istirahat kalian, yang gak akan enak tidurnya. Jadi besok bangun pagi tuh ya tetap kerasa capek gitu, kayak tetap capek gitu. Jadi sebelum tidur itu keluarkan dulu unek-unek kalian, ditulis, jangan semuanya dibawa tidur gitu. Tulis dulu kalian itu lagi pusing apa, lagi mikirin apa, tulis dulu, tuangkan semuanya. Jadi kalian tidur itu enteng gitu loh pikirannya, badan bersih ya kan, tubuhnya sehat karena udah makan makanan yang bersifat detox, udah bersih, terus kan pikirannya udah berkurang, terus mulai nata hati gitu, detox mental, detox hati kalian gitu. Berdoa sama Tuhan, ya Tuhan tolong lepaskanlah segala sesuatu yang tidak selaras denganmu, jernihkan aku, penuhi aku dengan cinta kasih-Mu, Engkau satu-satunya pelindungku dan Engkau adalah pelindungku yang terbaik. Itu terakhir yaitu minta sama Tuhan untuk mendetox segala lapisan kita, mind, body, and soul, segala level energi kita, minta didetox sama Tuhan. Jadi jernih gitu loh. Istirahat tuh benar-benar secara holistik, benar-benar istirahat. Secara menyeluruh tuh benar-benar istirahat gitu. Jadi bukan badan selonjoran tapi pikiran kemana-mana ya, sama aja.
Jadi untuk teman-teman yang berzodiak Pisces, hargai tubuh kalian. Ketika kalian butuh istirahat, itu ya harus istirahat. Ketika kalian itu harus detox, dikeluarin, ditata lah, decluttering. Bukan hanya decluttering barang-barang di rumah, tapi juga decluttering pikiran. Nah, ketika kalian udah jernih, niscaya kebaikan itu akan lebih mudah datang. Karena ibaratnya ya, kalian itu udah bersih, udah jernih gitu. Kalau bingung mulai dari mana, ya bersih-bersih aja dulu kamar, bersih-bersih rumah, kemudian mandi gitu. Decluttering barang-barang yang udah nggak kepake itu dibuang, didonasikan ke orang yang lebih membutuhkan, atau dibuang ke sampah. Nah, dari situlah kejernihan ini akan mengundang kebaikan-kebaikan lainnya. Oke, wah 12 zodiak sudah terbaca. Oke, sekian reading sangat panjang kali ini. Semoga memberikan manfaat. Semoga saran-sarannya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, bisa mengoptimalkan berkah Tuhan menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Bye.